kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. kami tak dapat Jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali hari ini Kak Merinda bisa menyapa adik-adik melalui ibadah pada hari ini. Sebelum kita mengikuti ibadah pada hari ini, semuanya menyiapkan dirinya masing-masing untuk bisa mengikuti firman Tuhan dengan baik sampai ibadah selesai nanti. Sebelumnya Kak Merinda mengajak adik-adik untuk memulai ibadah, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini Tuhan berikan kami hari yang baru, hari yang cerah, dan Tuhan memberkati kami sepanjang minggu ini, sehingga hari ini kami semua dapat mengikuti ibadah sekolah minggu bersama-sama. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan yang akan mengikuti ibadah, agar mereka dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dapat mengerti pesan dari firman Tuhan, terlebih dapat melakukannya. Berkati juga Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu, untuk guru-guru sekolah minggu yang melakukan pelayanan, agar mereka senantiasa diberikan sukacita dan semangat dalam melakukan pelayanan di sekolah minggu. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai nanti, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bernafas
memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melangkah pagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak terkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melangkah pagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Hukum yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi adik-adik setiap hari Minggu harus rajin ke sekolah Minggu, beribadat, dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah Minggu kelas Paulus dan kelas Jakob. Sebelum kita mendengarkan firman Allah khotbah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari kami, supaya kami boleh memahami dan percaya, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah Minggu, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan dari Injil Matius. Pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Allah. Matius 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea,
karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai Allah. Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini adalah pintar. Tema ini sangat menarik karena semua kita ingin jadi orang pintar. Pintar pengetahuan, pintar ilmu, sehingga kita menjadi orang-orang yang cakap dan pandai. Jadi pintar sama seperti cakap dan pandai. Contoh, teman saya si Johan adalah seorang anak pintar di sekolahnya. Berarti si Johan pandai dan pintar, cakap. Adik-adik, siapa di antara adik-adik anak pintar? Ada yang mau tidak jadi anak pintar? Semua tentu kita mau jadi anak pintar. Pintar sekolah, pintar matematika, pintar bernyanyi, pintar menggambar, melukis, pintar olahraga. Mungkin adik-adik remaja, kelas besar, kelas Paulus, kelas Jakob, ada yang mau jadi pintar sebagai host, pembawa acara. Pembawa acara sering disukai orang karena pintar berbicara. Jadi tema kita hari ini sekali lagi adalah pintar. Dari perikop firman Tuhan hari ini, kita mau mendengarkan cerita orang-orang pintar dari timur, yaitu orang-orang Majus. Orang-orang Majus dari timur adalah orang-orang yang ahli dalam ilmu perbintangan. Mereka juga pintar matematika, mereka punya pengetahuan dalam ilmu perbintangan. Mereka datang dari timur, melihat bintang Tuhan, bintangnya, bintang raja yang lahir di Bethlehem. Orang-orang Majus dari Persia ke Yerusalem, Yehuda, daerah Yehuda, sekitar 1.600 km jauhnya. Pada zaman Raja Herodes di Yehuda, belum ada seperti zaman sekarang ini. Ada pesawat, ada mobil, ada bis, ada kereta api, ada sepeda motor, dan juga alat
komunikasi seperti handphone, media sosial, SMS. Pada waktu itu belum ada sama sekali. Jadi orang-orang Majus, orang-orang pintar tentang perbintangan itu berjalan kaki berbulan-bulan, siang dan malam mengikuti tuntunan bintang yang dilihat mereka di angkasa, dan mereka mengikutinya terus hingga mereka mau bertemu dengan raja baru yang lahir. Adik-adik terkasih, lalu Raja Herodes memanggil imam kepala dan juga dia memanggil ahli Taurat. Di manakah raja yang akan lahir itu? Karena Raja Herodes dan bangsa di Yerusalem sudah merasa aman dengan kekuasaan Raja Herodes. Tidak ada lagi yang akan memberikan kenyamanan buat mereka kecuali Raja Herodes. Sehingga Raja Herodes ingin bertemu dengan raja yang akan ditemui oleh orang-orang Majus itu. Tetapi sebenarnya keantusiasan, keinginan Raja Herodes mau bertemu dengan seorang raja yang baru lahir itu adalah niatnya, hatinya. Di ayat setelah perikop kita ini, dia mau membunuh raja yang lahir itu, juru selamat itu, karena dia merasa saingannya akan mengalahkannya. Padahal sebenarnya raja Israel yang akan lahir itu adalah juga raja yang akan memberikan keselamatan kepada bangsa Israel dan kepada semua kita, orang percaya. Adik-adik terkasih, orang Majus, orang pintar berjalan terus menuju tempat yang akan ditunjukkan oleh bintang Tuhan itu. Mereka orang pintar mau menemukan seorang raja yang paling pintar, yaitu Tuhan Yesus. Adik-adik terkasih, demikian juga kita, orang-orang yang mendambakan kepintaran, marilah kita untuk merendahkan hati, mau dituntun oleh Tuhan seperti orang Majus, sehingga mereka melihat bintang itu berhenti di depan mereka dan tepat di mana Tuhan Yesus lahir. Lalu mereka menyembah dan bersuka cita. Demikian juga kita harus takut akan Tuhan atas kepintaran kita. Seperti ayat hafalan kita yang tertulis dalam Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7 yaitu, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi tujuan kita bukan hanya pintar, tapi kita pintar didasarkan oleh takut akan Tuhan. Kita harus mau adik-adik dituntun oleh firman Tuhan dan mau mendengar nasihat orang tua, nasihat guru-guru di sekolah, nasihat guru-guru sekolah minggu, sehingga kita
sungguh-sungguh menjadi orang pintar yang takut akan Tuhan. Jangan kita disuruh orang tua saja supaya setiap hari pergi ke sekolah, kita selalu melawan orang tua. Memang pada masa COVID-19 ini kita belajar dari rumah, tetap mengikuti anjuran dari guru-guru dan orang tua kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas firman-Mu yang hidup. Seperti orang Majus mau dituntun oleh bintang Tuhan, sehingga mereka beroleh sukacita. Kami juga Tuhan mau dituntun oleh firman Tuhan. Mau dituntun oleh nasihat-nasihat orang tua kami, nasihat-nasihat dari guru-guru kami, guru sekolah minggu, guru di sekolah kami, sehingga kami beroleh kepintaran daripada Tuhan dan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, selamat pagi semuanya. Hari ini aktivitas kita hanya bermain tebak kata. Kalian membuatnya dalam bentuk video singkat ya. Kalian upload di WA grup kita. Oke, Bang Igi kasih contoh. Mungkin kalian pernah lihat acara kegiatan ini di dalam acara-acara TV. Contohnya Bang Igi kasih soal raja. Apa sih yang berhubungan dengan raja sesuai dengan teleskop kita hari ini? Ada siapa contohnya? Herodes. Ya kalian ceritakan Herodes ini adalah raja yang licik. Dia sangat iri dengan kehadiran Tuhan Yesus. Dia ingin melakukan hal yang jahat pada Tuhan Yesus. Kalian kasih jawaban selengkap-lengkapnya. Sebaik-baiknya yang paling jawabannya paling lengkap dia yang menang. Jika jawaban kalian sama semua dianggap yang duluan mengupload dia pemilik jawabannya. Setelah itu dianggap tidak fair. Jadi buatlah jawaban semenarik mungkin, selengkap mungkin dan berbeda dengan teman kalian. Oke? Jadi soalnya adalah jauh. Oke? Bang Igi tunggu jawabannya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan telah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Kakak undang adik-adik angkat persembahannya. Kita sama-sama ucapkan, persembahanku ini ku persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita kumpulkan persembahan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu, seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu, seumur hidupku. Happy birthday
Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu juga. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Salam, selamat hari Minggu kepada kita semua. Tuhan memberkati.